Pengamat sepak bola yang anti STY mengatakan, lo jangan banyak bacot lo. Kalau udah menang, kalau bisa 6 poin gitu. Gue nggak tahu apa yang dipikirin teman-teman gue itu ya. Kenapa mereka begitu benci sama STY, begitu apa? Tidak pengen STY maju seperti itu. Padahal ini kan sepak bola Indonesia ya. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi tentunya bagaimana kita menyikapinya. Ya, kembali di atas kertas, kali ini gue akan membahas mengenai kemenangan penting tim nasional Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, zona Asia, putaran kedua, match ketiga. Panjang ya. Jadi, kemenangan penting karena tentunya Indonesia, kita ingat di kualifikasi Piala Dunia kalah 1-5 menghadapi Irak, kemudian imbang 1-1 menghadapi Filipina. Jadi ini pertandingan sangat penting. Kalau Indonesia nggak menang, tentunya akan sulit bagi Indonesia bisa lolos dari grup F. Karena grup F ini lumayan tricky, ada Irak, tim terkuat, ada Vietnam, musuh bebuyutan, Indonesia dan Filipina. Di atas kertas, memang Indonesia harusnya bisa ya jadi runner up, tapi siapa tahu nanti Indonesia bisa menjadi juara grup dan bisa lolos ke Piala Asia 2027 dan lolos ke putaran ketiga tentunya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya gue mau ucapkan terima kasih atas kesetiaan teman-teman untuk menonton Taste Pro TV dan juga terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng, jadi kalau ada video terbaru dari gue kalian akan mendapatkan notifikasinya. Oke, ini menarik ya. Semua orang menunggu, ekspektasi tinggi. Ketika partai Indonesia menghadapi Vietnam, gue dengar bahwa tiket 60.000 ludes. Dan memang penuh GBK, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa antusiasme, harapan besar dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia melihat kedatangan beberapa pemain baru. Ada Tom Hey, kemudian Ragnar Oratmangun, J. Itzes, kemudian Nathan Choi Aon. Ini pemain yang akhirnya masuk setelah cukup lama prosesnya. Kita tahu bahwa kehadiran Jordi Amat, Jason Hapner, kemudian Ivar Jenner, Rafael Strijk, itu adalah pemain-pemain yang membuat suasana, Ashley Walsh, yang membuat suasana tim Indonesia semakin baik dari hari ke hari. Dan kembali ada gairah dari penonton, itu yang paling penting. Kalah 1-5 dari Irak di pertandingan pertama, ini membuat banyak yang meragukan Sinteyong. Bahkan banyak pengamat senior juga langsung nyinyir, langsung stay out, banyak alasan inilah itulah, bla 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 bla. Gue juga heran ya, kenapa masih ada yang membenci Sinteyong. Meskipun kelemahan dia adalah tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi selebihnya adalah kelebihan. Jadi menurut gue kekurangan STY adalah dia kenapa tidak belajar bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu penting banget untuk dia sudah 4 tahun di Indonesia. Kalau dia bisa bahasa Indonesia tentunya akan lebih mudah komunikasi dengan para pemain. At least dia bisa bahasa Inggris lah. Jadi komunikasi itu bisa cepat gitu. Tidak perlu ada penerjemah. Itu mungkin salah satu kekurangan STY. Selebihnya menurut gue positif. Dengan kemenangan ini Indonesia di peringkat 138 dunia loh. Jadi dia datang 4 tahun lalu dengan kedudukan peringkat FIFA kita 175. Sekarang 138. Weh. Targetnya memang masuk 100 besar. Gue udah bilang waktu itu dalam beberapa kesempatan kalau bisa STY dipertahankan panjang sehingga ada target masuk 100 besar, masuk Piala Dunia begitu. Jangan diganti-ganti aja karena dia datang dengan compang-camping loh. Dia datang dengan kondisi kita compang-camping sepak bola carut-marut. Dari dia datang sampai sekarang liganya tetap amburadul. Liganya tetap busuk. Jadi gimana? Jadi akhirnya ada jangka pendek ngambil pemain diaspora. Jangka panjangnya sebagai PR PSSI dan PT LIB membentuk pembinaan usia dini yang bagus, kemudian kompetisi yang bagus gitu. Oke, itu nanti kita bahas sama teman-teman lah ya. Kesempatan lain. Kali ini kita akan bahas mengenai Indonesia versus Vietnam. Menang 1-0. Bukan gol penalti loh, ini gol dari
Egy Maulana Fikri. Tapi gue akan bahas dulu bagaimana starting line up. Ini sebetulnya Indonesia hadir tanpa Elkan Bagot, Jordi Amat, Sempeti Nama yang cedera. Dan juga Asnawi yang terkena akumulasi kartu. Jadi 4 pemain tidak bisa tampil. Tapi ternyata tidak masalah buat Sinteyong. Kita tahu lawan Vietnam 5 pertandingan terakhir, 2 kali kalah, 2 kali seri, 1 kali menang. Terakhir menang adalah di Piala Asia, gol penalti Asnawi Mangku Alam. Kali ini Indonesia hadir dengan percaya diri. Terbukti lawannya atau Vietnam datang ke Indonesia dengan banyak cywar. Ada yang bilang, ini timnas Belanda atau timnas Indonesia? Gitu. Ini pemain naturalisasi Indonesia tuh biasa aja karena main levelnya level ASEAN gitu. Mereka banyak yang ngomong seperti itu. Terbukti itu mereka sudah terganggu dengan kehadiran kekuatan timnas Indonesia saat ini. Kalau dulu mereka kan lawan Indonesia selalu pede, apalagi zaman Park Hang-seo. Indonesia, mereka kalahkan. Dan memang kali itu kita kalah level. Tapi sekarang menurut gua levelnya sama atau di atas. Kalau melihat komposisi pemain seperti tadi ya, at least kita bisa bersaing dengan Thailand dan juga Vietnam lah di Asia Tenggara, dan kita diperhitungkan gitu. Bermodal Jesus dan juga Nathan Choi Aun, ini ada perubahan strategi ya, apalagi di detik-detik terakhir atau hari ini penjaga gawang utama Nadeo harus sakit, katanya sakit perut atau tidak fit. Jadi harus diganti. Semua dak-dikduk. Muhammad Riyandi atau Adi Satrio ya gitu. Akhirnya sang pelatih menggunakan Adi Satrio. Nah di belakang nggak ada Jordi Amat. JHS menjadi kunci permainan bersama Ridho dan juga Justin Hubner. Kanannya tidak ada Asnawi, yang main adalah Jakob Sayuri. Di kiri yang main Nathan ya. Nathan main. Di tengahnya adalah Ivar Yener sama Marcelino. Depannya ada Witan, Hoki Caraka, dan juga Rafael Strike. Ini menarik Hoki Caraka. Tapi memang ya, sepanjang Sinteyong melatih, gue tidak pernah benar loh menebak starting line up. Ya ada aja salahnya gitu, gak pernah 100% benar. Kalau nggak salah 1, salah 2, atau salah 3. Tapi kali ini luar biasa, gue terkejut ya dengan apa yang dilakukan oleh Sinteyong. Tapi Sinteyong pasti sudah berpikir, line up malam ini dengan line up tanggal 26 nanti bermain di Midin pasti berbeda. Makanya dia sudah mempersiapkan benar. Ini laga penting, laga krusial, bahkan pengamat sepak bola yang anti STY mengatakan, lo jangan banyak bacot lo. Kalau udah menang, kalau bisa 6 poin gitu. Gue nggak tahu apa yang dipikirin teman-teman gue itu ya. Kenapa mereka begitu benci sama STY, begitu tidak pengen STY maju seperti itu. Padahal ini kan sepak bola Indonesia ya. Menurut gue sudah banyak kemajuan lah. Mungkin penonton juga pada tahu lah kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh Sinteyong dari awal sampai habis. Tapi gue akan bahas itu, gue akan bahas ini juga ya. Lawannya menggunakan 6 pemain yang sama ketika mereka kalah 0-1 di Qatar dari Golatu Asnawi. Jadi mereka juga banyak perubahan. Bahkan di media-media Vietnam banyak yang mengatakan jika kalah Philippe Troussier bisa tersingkir nih. Jadi mereka juga memperhitungkan Indonesia saat ini. Nah di babak pertama gue lihat ini tim U21 ya. Karena apa? Mereka usia masih 21 semua kecuali U23. Tim under U23 ya kalau gue lihat. Kecuali si Jakob Sayuri. Selebihnya pemain-pemain muda semua. Jadi memang sepertinya ada perhitungan khusus ya dari Sinteyong untuk mencoba memasang pemain-pemain muda untuk bisa tampil di babak pertama. Kenyataannya bertahannya bagus. Hanya saja memang tidak ada kreativitas di lini tengah, lini depan juga mandul. Jadi kayak nggak teratur ya, nggak beraturan. Sedangkan lawannya bermain lebih compact defense. Mereka bertahan dan hanya sesekali counter attack. Jadi sama-sama takut lah kalau bahasa gampangnya, sama-sama takut, sama-sama meraba, dan tidak ada gol. Nah, tapi kepemimpinan wasit asal Qatar ini gua rasa sedikit nyeleneh ya. Beberapa keputusan yang harusnya kartu, dia tidak kartu. Sedangkan untuk Indonesia, kalau bermain kasar dikit, kartu.
Jadi menurut gue ada sedikit kekesalan gue akan wasit Salman Ahmad Falahi dari betul, dari Qatar. Nah, dalam hati gue ketika gue nonton di studio sama Bung Wesley, gue bilang ini harus masuk Sandy Walsh, ini harus masuk Sananta gitu untuk bisa memecah kebuntuan. Karena tidak jalan nih, dan juga Nathan belum nyetel ya, hanya Jay Itzas ya. Ini kalau nggak ada Jay, kacau gawang kita. Udah bukan kiper utama, terus Svetamnya cepat banget serangan baliknya. Jadi ketenangan pemain asal Venezia ini penting banget. Jadi ini bisa menutup kekurangan ketika tidak ada Jordi Amat. Dia bisa build up, dia tenang, bertahan, bahkan dia ada clearance 3, dia tackle 2, dia shooting 1. Jadi maksud gue ini pemainnya juga sangat berpengaruh di lini belakang dari Indonesia. Nah, untuk masuknya babak kedua masuknya Egy dan juga Pratama Arhan, tampaknya memang sebuah keputusan sangat tepat dari Sintayong. Lagi-lagi Sintayong menunjukkan bahwa dirinya adalah pelatih bukan abal-abal. Dia tahu betul kapan harus memasang pemain, mengganti pemain, dan tidak segan pemain yang jelek langsung ditarik untuk bisa tetap balance di masing-masing posisi. Dan ini berhasil. Sedangkan Vietnam tidak siap ya menghadapi perubahan strategi Indonesia di babak kedua. Gue rasa Philippe Troussier kembali 4 kali lawan Indonesia, 4 kali kalah. Ini rekor buruk bagi Philippe Troussier ketika dulu 2004 Piala Asia, SEA Games 2023, Piala Asia 2023, dan kali ini kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 kali selalu kalah menghadapi tim nasional Indonesia. Nah, kalau melihat dari permainan tadi, gue masih melihat bahwa babak pertama itu monoton. Babak kedua, pergantian pemain langsung merubah, apalagi dengan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ini sangat-sangat membuat kacau lini belakang untuk pertahanan Vietnam. Beruntung mereka punya gawang Nguyen Philip ini bagus. Kalau nggak, gol dari Egy bisa 2-0 ya. Dan itu akan lebih tenang. Tapi apapun itu, kemenangan 1-0 menurut gue sangat syukuri. Meskipun kita tidak full tim, harapan besar orang pada nunggu Tom Hee kapan main, Ragnar kapan main. Kemudian Patinama tidak ada, Jordi Amat tidak ada. Ini kalau full tim, ngeri nih. Semoga saja mereka cepat chemistry-nya, karena mereka bermain di mana-mana, liga-liga luar, dan tidak banyak TC. Hanya ketemu 4-5 hari langsung bermain. Semoga saja adaptasi cepat ya, dengan para pemain yang sudah lama bersama dengan STY. Tapi yang menarik adalah gue lihat penampilan yang sangat luar biasa dari Jay Itzas, Egy, kemudian Witan ya. Ini bermain sangat militan. Tapi kalau boleh memilih man of the match versi gue atau versi T10 TV ya Jay Itzas. Ini pemain yang memberikan warna, sulit untuk bisa dilewati. Terus cermat, tepat, klimis rambutnya. Gila ya, hujan badai kayak rambutnya nggak berubah. Dan ini menjadi sebuah keyakinan dengan kemenangan ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F di bawah Irak. Nah, setidaknya kita di atas Vietnam memberikan pressure. Nanti tanggal 26 Indonesia ke sana, ke Vietnam, nggak boleh kalah ya, minimal kita seri. Kalau bisa menang. Karena 2 pertandingan terakhir di bulan Juni nanti, tanggal 6 dan tanggal 11 Juni, Indonesia akan menjamu Irak, kemudian menjamu Filipina. Jadi 2 pertandingan terakhir adalah pertandingan home. Jadi tidak ada kata lain kalau mau lolos ke putaran ketiga atau lolos ke Piala Asia 2027, lolos otomatis, maka besok harus menang lawan tanggal 26 lawan Vietnam. Kita kalahkan Vietnam di kandang mereka. Guys, mantap. Jadi kemenangan Indonesia adalah kemenangan taktik strategi dari Sintayong. Dia tahu betul mapping kelemahan lawan dan aplikasi diimplementasikan dengan baik di pertandingan. Dan ini pemain-pemain juga tampil cukup bagus. Jadi salut buat tim nasional Garuda, salut untuk Sintayong. Semoga saja terus berlanjut. Hati-hati di jalan karena mereka langsung menuju ke Vietnam. Semoga di Vietnam tidak mendapatkan teror dan dapat tempat tidur yang bagus atau kamar yang bagus ya. Karena Vietnam kadang-kadang juga suka ngeselin gitu. Nanti latihan juga telat gitu, nggak dikasih lapangan gitu. Kita percayakan pada
para pemain. Nah, gue yakin nanti di Vietnam pasti starting line up-nya akan berubah dan berbeda. Oke, itu ulasan gue mengenai kemenangan penting Indonesia atas Vietnam. Semoga nanti berlanjut ya di Midin. Terima kasih telah menyaksikan Tes10 TV. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng. Tidak gelosan out. Bye.